Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah keluarga. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami. Dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Mazmur 31 ayat 3 dan 4.
Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Tapi sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, dalam segala keterbatasan yang kami miliki Tuhan, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan renungkan bersama dan boleh kami lakukan dalam kehidupan iman kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dari kitab Rut, pasalnya yang pertama ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Rut pasalnya yang pertama ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15, yang demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takai jerami ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini diberi judul Jangan Nanti, Lakukan Sekarang. Istilah badai pasti berlalu, sering kita dengar, sebenarnya mau mengartikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti ada masanya. Yang dimaksud adalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita itu pasti ada masanya. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk kita hidup, ada waktu kita untuk mati, ada waktu kita bersenang, ada waktu kita bersedih. Dan kenapa dikatakan badai pasti berlalu? Karena bagi kita orang percaya yang mengimani bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang berkarya, kita mengimani bahwa semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah menurut waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengisahkan tentang kehidupan seorang Naomi dan juga Ruth dalam kehidupan mereka sepeninggalnya. Naomi ditinggal oleh suaminya Elimelek, dan juga Ruth yang ditinggal oleh suaminya Kihlon. Naomi dalam cerita ini mempunyai 2 orang putra, Mahlon dan Kilion. Dan setelah suaminya meninggal, kedua anaknya pun meninggalkan mereka. Dan Naomi akhirnya tinggal bersama dengan Orpa dan juga Ruth. Ketika kelaparan atau kesusahan melanda kota Moab, tempat mereka tinggal pada waktu itu, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda, ke kota asalnya, bersama dengan kedua menantunya. Tetapi dalam perjalanan kita lihat dan kita baca bersama dalam bacaan kita bahwa Orpa akhirnya di perjalanan meninggalkan Ruth dan Naomi, sementara Ruth bersikeras dan bersikukuh untuk tetap mengikuti Naomi ke kampung halamannya Yehuda. Dan dalam perjalanan Naomi bahkan sempat membujuk kembali Ruth untuk dia kembali ke tanah Moab, tanah tempat Ruth berasal. Tetapi yang menarik kita melihat dalam bacaan kita di pasalnya yang kedua dan ketiga, Ruth mengatakan bahwa kemanapun Naomi pergi, dia akan tetap mengikuti Naomi. Bahkan dengan tegas dia mengatakan bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Menarik Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, bahkan dalam perjalanan Naomi bersama Ruth sampai mereka di Yehuda, di sana mereka juga masih mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika dalam perjalanan Naomi sempat mengatakan bahwa jangan memanggil aku lagi Naomi, panggillah aku Mara, yang berarti kepahitan. Itu memperlihatkan bagaimana kehidupan kesusahan Naomi, penderitaan Naomi selama ditinggal oleh suami terkasih Elimelek dan juga kedua putra-putranya. Sesampai di Yehuda, kalau kita baca di cerita tersebut, Ruth berusaha mencukupi kehidupan mereka untuk mereka bisa bertahan hidup dengan bekerja di ladang seorang yang bernama Boaz, yang tidak lain adalah saudara dari suami Naomi Elimelek. Dan dengan kepatuhan seorang menantu kepada mertua, Ruth melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Apapun yang dikatakan oleh Naomi diikuti oleh Ruth. Karena Ruth percaya pada waktu itu bahwa kebaikan akan berada bersama dengan Ruth. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang pertama akan kita lihat bahwa Boaz di sini kalau kita baca dalam silsilah bangsa Israel bahwa ketika suami dan anak-anak mereka meninggal lalu mereka kembali ke tanah, ke kampung halaman mereka, ada saudara mereka yang harus menebus atau dalam arti kata membiayai kehidupan mereka. Dan di sini Boaz adalah saudara mereka. Tetapi ada yang lebih dekat lagi dengan keluarga dari Naomi tersebut. Tetapi ketika
ditawarkan untuk menebus mereka dan menghidupi mereka, justru mereka menolak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat bahwa ternyata yang menjadi alasan utama adalah karena selain Naomi adalah seorang janda, tetapi yang berpengaruh besar mereka menolak adalah karena ada Rut di dalamnya, seorang perempuan Moab, seorang perempuan yang berasal dari tanah yang menyembah dewa-dewa. Dan mereka menganggap itu sebuah keaiban bagi kehidupan keluarga mereka. Dan mereka menolak, dan di akhir cerita akhirnya Boas yang menebus Rut dan menghidupi kehidupan Naomi dan Rut. Menarik Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini yang pertama, Rut adalah seorang perempuan Moab. Seringkali dalam kehidupan kita berlaku seperti orang yang harusnya tadi menebus Naomi dan Rut. Harusnya kita memperlakukan mereka atau menolong mereka, tetapi yang terjadi tidak. Kita menganggap orang lain yang tidak sama dengan kita, yang tidak sederajat dengan kita, yang berbeda dengan kita, tidak layak mendapat perhatian, mendapat pertolongan daripada kita. Itu yang pertama kita mau lihat. Yang kedua, seorang Rut bisa mengatakan dalam latar belakang dia sebagai seorang perempuan Moab, dia bisa mengatakan kepada Naomi bahwa Allahku adalah Allahmu juga, bangsaku adalah bangsamu juga. Itu satu pernyataan tegas bahwa dia percaya mengakui bahwa Allah Naomi adalah Allah yang patut disembah. Bangsa Naomi adalah bangsa yang layak dia ada di dalamnya. Yang ketiga Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang perempuan Moab, ketika dia menikah dengan Kilion, dia otomatis menjadi seorang perempuan Israel. Tetapi ketika suaminya meninggal Kilion, dia akan otomatis kembali menjadi seorang perempuan Moab. Perempuan yang dikatakan berasal dari tanah yang menyembah dewa-dewa. Tetapi keinginan Rut yang ketiga menarik, bahwa dia tetap ingin menjadi seorang perempuan Israel. Perempuan yang menyembah Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk melihat dua hal yang saya dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam renungan malam hari ini adalah, yang pertama, jangan kita menjadi orang yang sombong rohani. Apa sih sebenarnya sombong rohani itu? Orang yang merasa paling benar dalam kehidupannya. Orang yang merasa ketika hidupnya, ada lagu yang mengatakan setiap hari di rumah Tuhan, menganggap diri bahwa lebih dekat dengan Tuhan, menganggap diri bahwa ketika kita hidupnya hanya di dalam gereja, otomatis kita lebih baik dari orang lain. Kesombongan rohani bukan hanya ada pada orang yang saudara dari Elimelek yang seharusnya menebus mereka, tapi juga ada dalam kehidupan kita. Dalam persekutuan kita itu seringkali terjadi. Kesombongan rohani mengakibatkan kita tidak bisa melihat orang lain yang berbeda dengan kita. Kita hanya akan peduli dengan orang yang sama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk karya penyelamatannya, termasuk memakai seorang Rut, perempuan Moab, perempuan yang berasal dari latar belakang penyembah berhala. Jangan salah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sekarang, Allah juga bisa memakai orang yang menurut pandangan mata kita, orang yang tidak berharga. Padahal Allah mengatakan, siapapun kita berharga di mata Allah. Tetapi harus kita yakini bahwa Allah bisa memakai orang yang bahkan menurut kita tidak dilihat oleh manusia, tetapi justru itu yang Allah pakai. Termasuk ketika Allah memakai Rut. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita tahu bersama bahwa Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita dengan seluruh kehidupan kita. Masakan kita terhadap sesama kita tidak bisa memperlakukan seperti Allah mencintai kita.
Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita bilang kita mencintai Allah, nol besar kalau kita tidak mencintai manusia. Apa yang harus kita katakan kepada Allah kalau kita mengatakan, aku mencintai, merindukan engkau, padahal sesama kita tidak peduli. Itu yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ketika Allah sudah mengasihi kita, lakukanlah apa yang Allah berlakukan kepada kita terhadap sesama kita. Jangan menunggu nanti, lakukan sekarang. Jangan menunggu setelah kehidupan kita hancur, baru kita berseru kepada Tuhan. Dalam minggu-minggu Pelkes pada saat ini, kita diajak juga untuk melihat kepedulian kita terhadap jemaat-jemaat saudara-saudara kita yang berada di pos Pelkes. Mungkin kita sudah mengatakan, kita sudah mendoakan, kita sudah menyumbangkan baju bekas, pakaian layak pakai, ataupun berbagai sumbangan. Apakah itu cukup untuk menyatakan kepedulian kita bahwa kita yang sudah dikasihi Tuhan juga mengasihi sesama kita? Mari lakukan sekarang, jangan nanti. Karena Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak sekalian, kita akan menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kita akan mendukung akan gereja kita, jemaat-jemaat yang dalam kondisi sakit dan juga bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami menyatukan hati kami dalam syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami melakukan itu dalam kehidupan iman kami hari lepas hari. Kami mampu menjadi orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan juga mengasihi sesama kami tanpa memandang siapapun mereka. Kami boleh melakukan itu dengan ketulusan hati kami. Bersama kami menyatukan hati kami menopang untuk kehidupan gereja kami GPIB Immanuel Probolinggo. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang boleh dilakukan dalam gereja kami, agar semua yang kami lakukan bukan menjadi rutinitas semata, tetapi semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Berkati semua program-program yang telah kami susun bersama, sehingga itu boleh kami lakukan untuk memajukan pertumbuhan iman jemaat kami. Kami berdoa untuk Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Ripka Atalaka, yang boleh Tuhan tempatkan di tempat ini, di gereja ini untuk melayani kami. Berikan hikmat bijaksana dan ketulusan serta sukacita, agar Ibu Ripka boleh memimpin kami dalam takut akan Tuhan dan juga dalam urapan Roh Kudus-Mu. Berkat Tuhan juga turun untuk semua presbiter yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Penatua diaken, Kau urapi kami satu persatu ya Tuhan, agar semua pelayanan yang kami lakukan bukan untuk kuat dan gagah kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami untuk dapat juga menopang kami dalam pelayanan, dalam memajukan pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan kategorial, komisi, bahkan semua bidang yang boleh jemaat kami ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan yang boleh dilakukan dalam peribadatan secara online. Tuhan berkati tim kreatif yang boleh menopang akan pelayanan ini. Berkat Tuhan juga turun dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mengangkat doa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang boleh kami alami, bahkan bukan hanya kami bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Kami percaya seperti firman Tuhan pada malam hari ini, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami, untuk memulihkan bangsa kami di tengah keterpurukan karena pandemi yang boleh terjadi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan mau lawat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan semua menteri, bahkan kepala daerah dari pusat sampai ke daerah yang telah mengupayakan untuk pemulihan bangsa kami. Tuhan berkati mereka. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang boleh duduk dalam pemerintahan, Tuhan pakai mereka untuk boleh menjadi saksi dalam setiap kata dan perbuatan mereka. Pada malam hari ini juga kami tertunduk berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam setiap kondisi yang kami alami. Baik jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan ada dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Sehingga bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit, Tuhan kami percaya mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Lawat mereka Tuhan, pulihkan mereka, agar dalam kelemahan fisik mereka tetap boleh melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, terkhusus yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami datang dengan semua doa-doa kami. Kami berseru kepadamu di tengah kondisi kehidupan keluarga kami. Kau berkati kami dalam keterpurukan perekonomian keluarga kami, dalam permasalahan kami bersama anak-anak kami, dalam pergumulan kami suami istri. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, beri belas kasihan-Mu agar Engkau boleh hadir dalam kehidupan keluarga kami, memulihkan itu semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan sendengkan telinga-Mu, mendengar, menjawab akan seluruh doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kehidupan keluarga kita masing-masing. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu, dan kawanan domba gebalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak sekalian, terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi dunia. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.